Amin. Silahkan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari Paskah, hari yang sangat penting buat kita. Dan saya mengucapkan selamat hari Paskah bagi kita semua. Tuhan sudah bangkit, amin. Dan itulah pengharapan kita satu-satunya. Judul firman Tuhan pagi ini adalah pemulihan atas kegagalan. Pemulihan atas kegagalan. Ya, karena kebangkitan Yesus membawa pemulihan atas kegagalan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 12 sampai ayat ke-19. Kita akan membaca ini bergantian, saya akan membaca terlebih dahulu ayat yang genap, lalu saudara bersama-sama membaca ayat yang ganjil. Yang sudah dapat ayatnya sama-sama katakan amin. Kita akan baca bergantian dari ayat 12 sampai ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Amin. Sebenarnya dikasih Tuhan, ini adalah pertanyaan retoris, tetapi saya ingin tetap bertanya, siapa di sini yang tidak pernah gagal? Siapa di antara saudara dalam hidup saudara yang tidak pernah gagal? Dan saya rasa memang saudara semua tidak mengangkat tangan, tapi saya juga percaya bahwa kita semua memang pernah mengalami kegagalan. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Mungkin saudara berhasil dalam pekerjaan saudara, tapi saudara gagal dalam keluarga saudara. Mungkin saudara berhasil dalam hubungan keluarga, tapi saudara gagal dalam kesehatan. Atau saudara mungkin berhasil dalam sifat atau karakter memberi, tetapi saudara gagal dalam kerendahan hati dan kesabaran. Apapun itu, kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang gagal, hanya berbeda area aja. Saya ulangi, kita ini semua adalah orang-orang yang gagal, tapi hanya beda area aja. Oleh karena itu, kita butuh kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang memulihkan. Amin, saudara. Sebagaimana yang dialami oleh Petrus. Dalam perikop yang kita baca, kita melihat percakapan antara Yesus dan Petrus. Dan saya ingin kita memahami terlebih dahulu konteks daripada ayat-ayat ini. Siapakah Petrus, saudara? Kita tahu bahwa Petrus adalah
seorang murid Yesus dan dia adalah salah satu yang di ring satu, artinya paling dekat dengan Yesus. Dan gak main-main, Petrus ini sampai bisa melihat dengan mata kepala dia sendiri bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus dari orang mati. Petrus melihat dengan matanya sendiri kemuliaan Yesus di atas gunung. Dan Petrus adalah orang yang sangat dekat, bahkan bisa dibilang salah satu yang paling dekat dengan Yesus. Pada saat perjamuan terakhir, Matius 26 ayat 3 dan 35, Petrus berkata dan berjanji kepada Yesus, Yesus, kalau kamu mau ditangkap, akulah yang akan membelamu, kata Petrus. Aku yang akan terlebih dahulu menyerahkan nyawamu buat engkau, kata Petrus kepada Yesus. Petrus berjanji kepada Yesus untuk membela, bahkan untuk berada di pihak Yesus. Tetapi kita juga tahu apa yang terjadi pada Petrus, bukan? Setelah Yesus ditangkap, apa yang Petrus lakukan? Menyangkal Yesus, dan tidak hanya satu kali, 3 kali. Dan pada saat itu Petrus gagal menjalankan, menepati janjinya kepada Yesus. Dia mengkhianati orang yang mengasihinya, dan ini adalah kegagalan terburuk dalam hidup Petrus. Dan sekali lagi saya yakin bahwa banyak dari kita pernah mengalami apa yang Petrus alami, bukan? Berapa banyak dari kita yang pernah berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya mau janji baca Alkitab dengan rajin tahun ini. Tuhan, saya mau berdoa, tapi kita tidak melakukannya. Atau kita berjanji untuk tidak melakukan suatu perbuatan dosa lagi. Tetapi entah bagaimana, kita kembali melakukannya. Kita sedang mempermalukan diri sendiri dan Tuhan, dan kita pikir bahwa aduh kayaknya udah deh rencana Tuhan dalam hidupku berakhir. Kayaknya aku ini sudah gak ada harapan lagi. Aku adalah orang Kristen yang memalukan. Pernahkah kita berada di posisi seperti itu? Dan kalau pernah, atau mungkin saat ini saudara sedang mengalaminya, atau mungkin nanti saudara akan mengalaminya, Yohanes pasal 21 ini untuk saudara dan saya. Terus bagaimana sekarang kalau sudah gagal? Apa yang terjadi? Apakah kegagalan adalah sebuah akhir dari hidup seseorang? Ada 4 hal yang ingin saya bukakan buat kita semua. Mari kita mulai dari yang pertama. Di ayat 12 sampai ayat 14, boleh saya minta satu orang membacakan dengan cepat. Ayat 12 sampai ayat 14. Apa yang terjadi bagi orang-orang Kristen yang gagal? Ayat 12 sampai 14. Yes, perhatikan di ayat ke-14, Yesus menampakkan diri sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Petrus melihat Yesus bangkit dengan mata kepalanya sendiri. Petrus melihat apa yang Yesus sudah katakan sebelum-sebelumnya memang benar-benar terjadi. Tetapi buat Petrus masih ada satu urusan yang belum selesai. Petrus merasa bersalah, dia diliputi perasaan bersalah dan rasa malu atas apa yang dilakukannya. Makanya di ayat 12 sampai ayat 14 ini Petrus ngomong apa saudara? Tidak ngomong apa-apa. Dari ayat 12 sampai ayat 14 tidak ada ngomong apa-apa. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya. Semuanya silent. Dan saudara bayangkan Petrus ini orang yang banyak ngomong saudara. Apa aja diomongin sama Petrus. Tetapi pada saat itu berhadapan dengan orang yang dikecewakannya, berhadapan dengan orang yang dihianatinya, Petrus kayaknya tuh pengen ngomong tapi malu. Tapi saudara pernah merasa gitu gak sih? Kayaknya hatinya tuh bergemuruh tapi gak bisa ngomong gitu. Akhirnya Petrus cuman diem gitu, di hati bergemuruh, tapi bingung karena merasa bersalah, takut, malu, campur aduk pokoknya. Dan Petrus orang yang banyak ngomong itu tiba-tiba kehilangan kata-kata.
Tapi perhatikan, siapa yang memulai pembicaraan? Yesus. Yesus berkata, marilah dan sarapanlah. Yesus menawarkan sarapan kepada teman yang mengkhianatinya. Yesus dengan sengaja mendatangi Petrus, dengan sengaja dia memulai pembicaraan karena Yesus tahu Petrus bingung mau ngomong apa. Yesus menyediakan makanan buat Petrus, Yesus menyuruh makan bersama dengan dia kepada orang yang mengecewakan, kepada orang yang mengkhianatinya. Tetapi dari sini kita perlu melihat satu poin yang penting, yaitu apa? Tuhan adalah inisiator pemulihan, amin saudara. Selalu dan selalu. Kalau kita kembali kepada kegagalan manusia, yang pertama yaitu Adam dan Hawa, siapa yang memulai pemulihan? Tuhan. Tuhan yang datang, Tuhan yang bertanya, Adam kamu di mana? Bahkan saat Kain melakukan kegagalan besar dengan membunuh Habel, siapa yang ngomongin pertama kali dulu? Tuhan. Tuhan yang mendatangi Kain terlebih dahulu meskipun akhirnya Kain menolak Tuhan. Dan saudara bisa menemukan pola ini di seluruh Alkitab dan di seluruh kehidupan orang percaya. Tuhan selalu menjadi inisiator pemulihan, bukan manusia. Dan tahukah saudara, inilah yang disebut dengan anugerah. Inilah yang disebut dengan kasih, karunia. Manusia merasa malu, diliputi perasaan bersalah, tetapi Tuhan yang menjadi inisiator untuk memulihkan. Dan ini adalah kabar baik buat kita, amin saudara. Tetapi saat kita memahami ini, harusnya ada dua respon kita. Respon yang pertama saat tahu bahwa Tuhan adalah inisiator pemulihan, seharusnya kita adalah orang yang rendah hati dan penuh ucapan syukur, bukan? Kita nggak bisa sombong dan merasa lebih dari orang lain. Lah, kita ini orang gagal kok. Dikasih anugerah oleh Tuhan kok sehingga kita bisa datang pada Tuhan. Dan kalau kita bisa datang ke gereja, kalau kita bisa kenal sama Kristus, sesungguhnya hanya rasa syukur yang bisa kita ucapkan kepadanya. Kita nggak bisa merasa lebih baik kepada orang lain. Ingat, dia dan saya sama-sama orang gagal, beda area doang. Kita nggak bisa harusnya menjadi orang sombong. Dan itu berdampak pada respon yang kedua, yaitu apa? Kita akan bisa belajar untuk memulai pemulihan dalam hubungan apapun di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang gagal yang diberi anugerah oleh Yesus, maka kita juga akan menyalurkan anugerah itu saat kita punya konflik dengan relasi siapapun dalam hidup kita. Kita lebih mudah untuk datang dan berkata, maafkan saya ya, ayo kita perbaiki sama-sama. Saat kita mengalami masalah dengan pasangan, anak, orang tua, saudara kita nggak akan gengsi dan lebih cepat untuk berinisiatif. Kenapa? Lah apa yang kita bisa sombongkan? Apa yang kita bisa gengsikan? Ingat, kita semua orang gagal yang dikasih anugerah Tuhan. Amin, saudara. Ini yang pertama. Tuhan adalah inisiator pemulihan. Lalu yang kedua, oke, kalau Tuhan sudah memulai, lalu apa yang terjadi? Ayat 15 sampai ayat 17, saya minta tolong satu orang bantu saya bacakan dengan cepat. Saudara perhatikan. Sadarkah saudara bahwa Yesus memanggil Petrus dengan nama? Dan siapa itu Simon? Nama lamanya. Waktu saya merenungkan bagian ini, tiba-tiba saya teringat dengan kisah yang saya alami mungkin sekitar kelas 4 SD. Waktu itu papa saya menyuruh saya untuk melakukan sesuatu, saya lupa, tapi saya tidak pernah lupa, papa saya waktu itu memanggil nama saya dengan nama Mary. Mary, tutup pintunya. Mary, ambilkan buku, pokoknya apalah itu ya. Awalnya saya pikir papa saya salah panggil aja ya, karena memang kan kadang papa saya suka keliru-keliru manggil nama gitu. Tapi hari itu saya protes sama papa saya. Saya bilang, "Pah, kok manggil namaku Mary? Namaku itu Tiur," saya bilang begitu. Dan saya tidak pernah lupa apa yang papa katakan.
Tiur itu artinya terang. Kamu masih nakal, gak mau nurut, ngelawan orang tua, kamu belum jadi terang. Wah, itu saya kelas 4 SD, saudara. Tapi itu terngiang buat saya sampai sekarang. Dan saya sadar ternyata nama itu punya makna. Identitas saya itu berarti. Dan sama dengan yang Yesus maksudkan di ayat-ayat ini. Saat Yesus memanggil Petrus dengan nama Simon, nama lamanya, Yesus berkata kepada Simon, Petrus, kamu tuh tidak bertindak sesuai dengan namamu. Kamu tidak bertindak seperti Petrus, kamu bertindak seperti dirimu yang lama. Dan itulah kenapa saya memanggil kamu Simon. Dan ini penting, kenapa? Berarti Yesus sedang menunjukkan kegagalan Petrus. Yesus sedang berkata bahwa, hei Simon, kamu gagal menjadi Petrus. Sama seperti waktu papa saya bilang, kamu gagal menjadi Tiur. Kamu gagal menjadi Petrus. Kamu Simon, kata Yesus kepada Petrus. Yesus sedang menunjukkan keseriusan kesalahan dosa yang Petrus lakukan. Dan bahkan saking seriusnya Tuhan menunjukkan kegagalan Petrus, Yesus mengulang panggilan dan pertanyaannya sebanyak 3 kali. Sebagaimana jumlah Petrus menyangkal Yesus. Dan saya yakin dan percaya Petrus tahu maksud Yesus mengulang 3 kali, itu saat dia merujuk kepada penyangkalan yang Petrus sudah lakukan. Petrus harus ditunjukkan, Petrus harus dibukakan, Petrus harus disadarkan akan kegagalannya. Kenapa? Karena untuk bisa pulih dari kegagalan, kita harus menghadapi, menyadari, dan mengakui kegagalan kita. Ini salah satu teori dalam konseling. Selama kita masih berkata, ya saya memang salah sih, tapi kan gara-gara dia. Ya saya memang salah tapi kan, atau bahkan kita menolak, mengakui bahwa kita orang gagal. Enggak, saya enggak gagal, aku berhasil kok, aku sukses kok. Kata siapa aku gagal? Selama kita belum mengakui dosa kita, selama kita belum mengakui kegagalan kita, kita tidak akan pernah bisa pulih dari kegagalan itu. Dan inilah yang Yesus sedang lakukan kepada Petrus. Di meja konseling, waktu yang paling banyak saya habiskan adalah untuk menolong klien menyadari kegagalan dan mengakui kegagalannya. Mengakui bahwa ya ternyata saya luka di bagian ini. Ya saya gagal dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena sadar tidak sadar kecenderungan kita itu suka denial. Menyangkal. Enggak, aku enggak apa-apa. Kamu marah ya? Enggak. Iya kamu marah. Kata siapa aku marah gitu. Padahal nadanya udah tinggi gitu kan. Yang CWK pasti ngerti ini. Atau ya memang aku salah, tapi kan gara-gara dia, gara-gara ini. Ya aku berzina kan karena kamu mancing-mancing aku. Atau karena dia mancing aku, kamu tidak mau melayani aku lah. Ya aku bohong kan karena terpaksa. Kalau enggak nanti aku yang rugi. Wah, bicara tentang rugi, saya mau cerita kemarin Jumat. Saya tuh ngajak Karis ke sebuah toko untuk beli hadiah sekolah minggu. Waktu saya pilih-pilih, Karis main sendiri, dia lihat-lihat satu barang, dan tiba-tiba dia datang kepada saya, membawa barang ini, dan dia bilang, "Mah, bolong." Waduh, waktu saya lihat price tag-nya, harganya 68.000 mateng ini, cuman kayak begini 68.000 saudara. Hati saya langsung mencelos, ya ampun, mahal banget. Sungut saya langsung, Karis kamu itu loh, kok enggak hati-hati gitu kan. Ini mahal, tempat pensil begini 68.000. Wah, kecenderungan saya langsung apa saudara? Saya langsung celingak-celinguk. Ini saya jujur mengakui kerapuhan saya. Saya celingak-celinguk, oh gak ada orang yang ada di samping. Terus saya mulai muncul rasionalitas saya. Berarti ini memang kualitasnya tidak bagus ini. Barang apa kayak begini? Dijual 68.000.
Serius, saya mengakui itu. Tapi saya ingat kembali identitas saya sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Apalagi saya sedang mempersiapkan khotbah ini, saudara. Gitu kan. Akhirnya saya langsung menghela nafas dan saya harus berhadapan dengan kegagalan saya mengawasi anak saya. Saudara bisa nangkep maksud saya? Saya gagal mengawasi anak saya. Sehingga anak saya merusakkan barang ini. Dan saya harus mengakui bahwa saya gagal dan saya harus bertanggung jawab menghadapi kegagalan saya. Akhirnya saya beli ini, yang udah bolong ini. Tapi saya juga kasih tahu sama Karis, kamu melakukan kesalahan, lain kali harus hati-hati gitu. Dan Karis menangis dan seperti biasa dia bilang, Mama maafkan aku, minta peluk gitu kan. Terus saya bilang, kamu harus bertanggung jawab. Jadi Karis itu kan punya celengan, saudara. Kalau ada tante, om, opa, oma, engkong, mak gitu. Siapapun kasih uang tuh dimasukin ke celengan dan saya bilang, Mama ambil uang dari celengan Karis ya, supaya Karis belajar tanggung jawab. Ya maksudnya biar saya nggak rugi, saudara. Tapi maksud saya, saudara ngerti maksud saya, poin saya, kecenderungan kita itu menyangkali kegagalan, menolak, menyalahkan apapun yang bisa disalahkan, yang penting bukan aku yang salah. Dan Tuhan harus menunjukkan kegagalan Petrus di depan matanya, di depan mukanya. Seorang hamba Tuhan, namanya Yakub Trihandoko, dia pernah berkata begini, sebisa mungkin kegagalan itu dihindari dan diantisipasi. Betul ya saudara? Kalau bisa enggak gagal ya jangan sampai gagal, kenapa? Tapi sebagai kehidupan kita manusia, akan ada mungkin 1-2 kegagalan yang tetap terjadi. Dan kalau itu tetap terjadi, kita harus belajar untuk mengakui dan menghadapi kegagalan itu. Dan itulah yang Yesus lakukan kepada Petrus. Dan Yesus, sebelum saya masuk ke bagian ketiga, saya ingin menekankan bahwa Yesus sengaja menunjukkan kegagalan Petrus bukan karena ingin mempermalukan Petrus. Bukan karena bilang, hei Petrus kamu itu lihat, kamu itu sudah tidak layak jadi muridku. Apa kamu menyangkali aku 3 kali? Sudah, kamu gagal titik. Bukan seperti itu saudara. Kenapa saya harus menekankan ini? Karena banyak orang dengan mudah, bahkan sangat mudah menunjukkan kegagalan orang lain. Tapi dengan tujuan untuk mempermalukan. Nah toh, gak bisa toh goblok memang kamu itu memang gak bisa dikandani. Menunjukkan kegagalan tetapi untuk mempermalukan. Dan mungkin untuk membuat kita merasa lebih hebat daripada orang yang gagal. Tapi hal-hal yang seperti inilah yang akhirnya membuat orang-orang akhirnya malu untuk terbuka, malu untuk jujur. Saudara yang sudah menjadi orang tua, berapa banyak dari anak-anak saudara yang bohong kalau melakukan kesalahan. Lebih memilih untuk bohong, kenapa? Karena kalau jujur, ngasih tahu nilai jelek, lebih habis mending aku bohong, betul enggak? Dan itu akhirnya membuat orang akhirnya tidak mau terbuka dan mengakui kegagalan, justru membuat orang semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Yesus menunjukkan kegagalan Petrus bukan untuk mempermalukan atau menyatakan bahwa dia lebih hebat daripada Petrus, bukan. Tetapi Yesus justru ingin memulihkan. Amin. Yesus ingin menolong Petrus bangkit dari kegagalannya. Seperti apa Yesus menolong Petrus bangkit? Sekali lagi tolong bantu saya bacakan ayat 17. Ayat 17 saja. Ya, Yesus berkata kepada Petrus 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Sebenarnya tugas yang Yesus berikan itu sama atau serupa dengan yang ada di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakan buat saudara ayat-ayat ini. Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku.
dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, perhatikan tugas yang Yesus berikan kepada Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu serupa dengan ayat yang kita baca tadi. 3 kali Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Maksudnya apa, saudara? Waktu Yesus memberikan tugas di Matius pasal 16, Petrus memang melayani Yesus. Petrus memang membela Yesus. Petrus memang beserta dengan Yesus, tetapi dia melakukan dengan dasar yang salah. Dan akhirnya membuat dia gagal. Apa itu dasar yang salah? Petrus berkali-kali melayani Tuhan dengan pikiran, dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Matius 16 ayat 22, waktu Yesus menceritakan bahwa dia akan mati, Petrus dengan sigap langsung bilang, Yesus jangan sampai itu terjadi kepadamu. Lalu Yesus menegur Petrus dengan keras, enyahlah iblis, kamu tidak memikirkan apa yang Bapa pikirkan. Petrus ternyata mengikut Yesus dengan pola pikirnya sendiri. Yohanes pasal 18 ayat 10 sampai 11. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, Petrus ingin membela Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia keluarkan pedang, dia putuskan itu telinga pengawal atau yang menyerang Yesus. Petrus memang melayani Tuhan. Petrus memang menyertai Tuhan, tetapi dengan cara yang salah. Dengan cara pikirnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Mungkin dia berpikir, loh gimana sih Tuhan kok mati? Raja itu harus pemenang, raja itu enggak boleh kalah, enggak boleh lemah. Dan Petrus berjuang melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri, cara pikir sendiri. Dan apa yang terjadi? Gagal. Pada saat masa sukar, pada saat masa ujian, pada masa penampian, Petrus gagal. Perhatikan ini. Kita bisa mengikuti Yesus seumur hidup kita dengan cara pikir kita sendiri. Setiap kali kita ditampi, kita akan mengalami kegagalan. Karena itulah Yesus harus menunjukkan kegagalan Petrus supaya apa? Tuhan bisa menolong dia bangkit, tetapi sekali ini dengan dasar yang benar. Dasar apa itu? Yang pertama, Petrus harus bangkit, tetapi dengan menyadari dia tidak layak. Selama ini Petrus melayani Tuhan dengan kebanggaan diri, kekuatan diri. Tidak berbeda dengan kita yang merasa bahwa pantaslah Tuhan pakai aku karena Tuhan tahu aku ini pinter. Aku ini kan Tuhan pakai karena Tuhan ngelihat aku ini hebat. Tuhan tahu aku lebih baik daripada keluargaku yang lain. Itu kita sedang melayani mengikut Tuhan dengan kebanggaan diri kita sendiri. Dan itu hanya akan membawa kita kepada kesombongan. Makanya banyak orang Kristen yang tidak sadar akan ketidaklayakannya. Banyak orang Kristen, banyak pendeta. Akhirnya apa? Kalau dikasih masukan, gak suka. Kalau ditegur, merasa diserang. Karena di dalam hatinya, dia merasa hebat. Siapa kamu negur-negur saya? Siapa kamu kasih masukan saya? Orang yang tidak sadar bahwa dirinya tidak layak, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima kritikan. Dan kita pasti akan bertemu dengan kegagalan dalam mengikut Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita sadar bahwa kita ini enggak layak sama sekali. Kalau kita bisa layak itu karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Maka dari itu orang Kristen harus siap dievaluasi, bukan? Kita enggak perlu malu mengakui kelemahan atau kegagalan kita.
Justru 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 berkata, itu menjadi alat peraga yang indah buat Tuhan. Paulus berkata, dia berdoa 3 kali untuk Tuhan mengambil duri dalam dagingnya. Tuhan bilang, no Paulus, anugerahku cukup buat kamu. Dan Paulus berkata, di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Amin saudara. Kita tidak akan bisa bangkit kalau kita masih merasa diri kita ini hebat. Sehingga apa? Ya orang mau kasih nasihat mana mau kita dengar. Orang mau kasih kita kritikan, kita sakit hati. Oleh karena itu dasar yang pertama, kita perlu bangkit dengan menyadari ketidaklayakan kita dan kemurahan Tuhan buat kita. Yang kedua, apa? Petrus ditolong untuk bangkit dengan didorong oleh mengasihi Tuhan. Makanya Yesus berkata 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Waktu saya baca-baca tentang Petrus, kadang-kala tuh kan kita suka merendahkan Petrus ya. Petrus ini penakut, pengecut. Tapi kalau saya baca-baca lagi, Petrus ini bukan penakut loh saudara. Dia pemberani loh. Coba dari 12 muridnya, siapa yang pernah berjalan di atas air? Petrus. Murid-muridnya yang lain gak berani. Petrus itu kurang apa saudara? Petrus ini pemberani. Waktu di Taman Getsemani lah, kita kembali sedikit. Waktu Yesus ditangkap, murid-murid yang lain mungkin panik, pasif, mereka mungkin sembunyi di belakang pohon, gak ngapa-ngapain. Tapi Petrus dengan berani langsung ambil pedang, langsung menyerang si Malkus yang menyerang Yesus. Dia berani saudara, dia berani mati banget. Murid-muridnya gak kelihatan di mana, mungkin mereka sembunyi tapi Petrus berani. Dan waktu Yesus setelah dari Getsemani ditangkap, kita nggak tahu di mana murid-murid melarikan diri. Tapi Petrus mengikuti Yesus sampai di gedung imam besar. Petrus punya keberanian. Buat saya Petrus jauh lebih baik daripada murid-murid yang lain. Petrus punya keberanian, Petrus punya bakat, Petrus punya kepemimpinan. Tapi perhatikan ini. Tidak peduli berapa banyak kelebihan yang kita miliki. Kalau kita nggak punya kasih kepada Tuhan, kita nggak akan bisa bangkit. Kita nggak akan bisa melakukan sesuatu buat Tuhan dengan maksimal. Petrus bisa melakukan apapun, dia punya banyak kelebihan, tapi kurang satu, mengasihi Tuhan. Yang Petrus kasihi adalah dirinya sendiri, pikirannya sendiri, rencananya sendiri, maunya sendiri. Dan perhatikan ini baik-baik, kita mau punya kelebihan apapun, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita nggak akan bisa melayani Tuhan dengan maksimal, kita tidak akan bisa bangkit melakukan sesuatu buat Tuhan, tidak mungkin. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, bukankah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita? Amin saudara. Sebenarnya enggak rumit saudara. Tuhan sudah mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Petrus kurang mengasihi Tuhan. Mungkin selama ini Petrus berpikir, kekuatannya, keberaniannya yang dapat melayani Tuhan. Atau mungkin kita juga punya pikiran sama seperti Petrus. Kita pikir kita baru bisa melayani Tuhan, kita baru bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita sukses, kalau kita kaya, kalau kita juara 1, kalau kita berbakat, kalau kita punya public speaking yang bagus. Tidak salah dengan memiliki semua itu. Tetapi tanpa kasih kepada Tuhan, semua itu justru akan membawa kita pada kegagalan. Saya ulangi, tanpa kasih kepada Tuhan, semua itu akan membawa kita pada kegagalan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang jatuh justru pada saat mereka sukses. Berapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh justru pada saat mereka berhasil.
Saya merenungkan juga dalam pelayanan yang saya layani. Dulu saya berpikir, saya harus sukses. Saya harus punya banyak pencapaian. Saya harus hebat dalam berbicara. Setiap kali selesai dari pelayanan, lalu ada orang mengkritik saya hancur. Saat melihat orang yang saya layani tidak sesuai dengan ekspektasi saya putus asa, saya lelah, saya ngambek sama Tuhan. Dan puji Tuhan saya ditolong dalam pertumbuhan saya, ternyata saya masih kurang dasarnya. Karena kalau kita nggak punya kasih kepada Tuhan, kita nggak punya kasih kepada orang-orang yang kita layani, kita akan dengan mudah putus asa dalam pelayanan. Saudara tidak dapat pujian, saudara tidak dapat penghargaan, mulai mundur. Dan tidak hanya di dalam dunia pelayanan saja, di dalam pekerjaan yang saudara lakukan. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang saudara layani di pekerjaan apapun saudara akan merasa lelah dan saudara akan merasa putus asa. Seorang ibu rumah tangga, kalau kita tidak mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak yang Tuhan kirim kepada kita, capek. Jadi ibu rumah tangga itu capek, betul ibu-ibu? Pekerjaan yang kita lakukan, sekolah yang kita jalani, apapun itu, sesungguhnya perlu didasari dengan kasih kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, sebelum Tuhan memberikan tugas kepada Petrus, Tuhan menolong Petrus untuk punya dasar yang benar dulu. Sebelum dia bisa bangkit, dia harus punya dasar, sadar akan ketidaklayakannya. Sadar bahwa dia bahkan bisa melayani, bahkan bisa hidup, itu sungguh karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, sadar bahwa segala sesuatu harus didorong dengan kasih kepada Kristus. Lalu yang terakhir, bagaimana setelahnya? Ayat 18 sampai ayat 19. Tolong bantu saya bacakan sekali lagi. Amin. Setelah Petrus didatangi Yesus, ditunjukkan kesalahannya, ditolong untuk bangkit, maka bagian yang terakhir ayat 19 di sini dikatakan, hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Bagian yang keempat dari pemulihan atas kegagalan adalah Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Melalui apa? Melalui kehidupan yang pulih. Kehidupan pulih yang bagaimana? Ayat 19 dikatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Maksudnya apa ini? Bicara tentang mati, kalau saya tanya, saudara siap mati buat Tuhan atau enggak? Saya percaya, enggak usah dijawab sekarang. Tapi saya percaya, saudara pasti akan bilang, ya saya siap, ya kan. Apalagi waktu ditanya saat banyak penderitaan, banyak tagihan, banyak sakit, wah mending mati saja ya Tuhan, kan gitu kan. Udah mending mati saja gitu. Rasanya mati bagi Tuhan itu menjadi pilihan yang menggembirakan begitu. Tapi apakah itu yang dimaksudkan ayat 19? Mati yang dimaksudkan di ayat 19 ada di ayat 18. Saya ulang sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ada dua kali pengulangan kata kehendak.
Apa yang dimaksudkan di ayat 19, Petrus akan mati dan memuliakan Allah, ini punya maksud tentang kematian kehendak. Ingat konteksnya dari tadi kita bicara, Petrus ini orang yang sangat inisiatif. Petrus ini adalah orang yang punya pola pikirnya sendiri. Petrus punya kekuatan, punya bakat, dia punya mau sendiri. Teman-temannya gak ngapa-ngapain, dia punya inisiatif sendiri. Dalam beberapa hal itu bagus, tetapi dalam banyak hal, bila itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, justru itu yang membuat dia gagal. Dan bagi Petrus, yang paling sulit itu bukan mati untuk Tuhan. Bukan, dari awal Petrus sudah siap mati buat Tuhan. Dari awal Petrus sudah siap untuk berkorban mati buat Tuhan. Tetapi yang paling sulit buat Petrus adalah mati terhadap kehendak diri sendiri. Bagi Petrus lebih baik mati untuk berjuang di medan peperangan daripada berjuang mematikan kehendaknya sendiri. Tetapi justru Yesus ingin berkata, dengan kematian kehendak yang demikianlah Petrus memuliakan Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan hidup yang pulih, saudara. Hidup yang dipulihkan ditandai dengan kematian akan kehendak diri sendiri. Dan melalui itulah kita dapat memuliakan Tuhan. Saya ulang, melalui itulah kita dapat memuliakan Tuhan. Dan jujur saja selama ini kita berpikir memuliakan Tuhan identik dengan segala sesuatu yang berbicara tentang kekuatan, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, semua yang wah. Dan kalau saya dikasih pilihan, bagaimana Tiur, kamu mau memuliakan Tuhan lewat keberhasilan atau kamu memuliakan Tuhan lewat melepaskan hak? Saya jujur, saya pilih berhasil, saudara. Itulah kenapa saya berdoa mati-matian sama Tuhan supaya saya menjadi juara 1 di kuliah saya. Saya pikir saya bisa memuliakan Tuhan dengan saya juara 1. Saya pilih berhasil lah. Lebih sulit melepaskan kehendak, bukan? Dan tidak salah dengan keberhasilan. Sekali lagi, tidak salah. Tetapi bukan dengan cara itu Tuhan dipermuliakan. Aneh ya. Tapi inilah kekristenan. Kenapa? Karena itu yang Yesus lakukan. Sebagai ayat terakhir, Yohanes 12 ayat 23 sampai 28, dan saya ajak kita bergantian membaca ayat ini. Kekristenan mengajarkan kita untuk kita memuliakan Tuhan adalah dengan kita mematikan kehendak diri sendiri. Menjadi apa? Menjadi kehendaknya Tuhan. Yohanes 12 ayat 23 sampai 28. Saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ini kekristenan. Yesus mengajarkan dan Yesus melakukan bagaimana dia memuliakan Bapa di surga. Pada saat dia melepaskan kehendaknya untuk taat kepada kehendak Bapa. Dia pernah berkata di Getsemani, kalau bisa ini cawan lalu daripadaku.
Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Di ayat ini juga Yesus sedang berkata, apakah aku akan berdoa kepada Bapa, Bapa selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab memang untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Kapan saudara dan saya memuliakan Tuhan? Bukan pada saat kita berhasil. Bukan pada saat kita punya uang banyak, bukan. Tapi pada saat kita belajar untuk melepaskan kehendak kita. Melepaskan keinginan daging kita. Dan menjadi seirama dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita melepaskan kehendak, kita sedang mengaku bahwa Tuhan, rencanamu lebih penting. Kehendak-Mu lebih penting daripada kehendak-Ku, dan aku tunduk kepada kehendak-Mu. Amin, saudara. Disitulah kita bisa memuliakan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melepaskan rencana-rencana kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Tolong kami untuk kami bisa melepaskan kehendak-kehendak kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolong kami Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan, melakukan segala sesuatu karena kami tahu kami sudah dikasihi dan kami mau mengasihi Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan biarlah kuasa kebangkitan-Mu juga membangkitkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam setiap kegagalan apapun yang kami alami Tuhan, tolong kami untuk kami bisa bangkit dengan dasar yang benar. Kami maju kembali, kami bertumbuh kembali, dan kami berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu di dunia yang kami tidak bisa pahami ini, ada banyak sekali ketakutan-ketakutan, ada banyak sekali berita-berita negatif. Tapi sekali lagi Tuhan, kebangkitan-Mu menjadi pengharapan bagi kami. Bahwa kami tidak perlu gentar menghadapi hari esok. Karena Engkau yang tahu, Engkau yang pegang hidup kami. Engkau yang pegang masa depan kami. Tolong kami Tuhan untuk terus ada di dalam pusat kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam pekerjaan kami masing-masing. Biarlah kami melayani Tuhan melalui pekerjaan kami masing-masing. Kami berusaha yang terbaik Tuhan untuk kami bisa melayani melalui pekerjaan kami, melalui rumah tangga kami. Tolong kami Tuhan di dalam relasi setiap kami yang ada di rumah tangga kami, baik suami istri, orang tua anak, saudara, kakak adik, siapapun itu Tuhan. Kiranya rumah tangga kami dipenuhi damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan yang tidak masuk akal itu menjadi memenuhi setiap hati, pikiran, dan rumah tangga kami masing-masing. Berkati Tuhan saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang mengalami mungkin sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau juga yang akan pegang kehidupan saudara-saudara kami. Memang tubuh jasmani kami akan semakin renta dan kami semakin lemah, tapi manusia batinia kami biarlah semakin kuat dan semakin berpegang erat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang masih sekolah, tolong mereka untuk bisa mengerti tujuan hidup mereka. Berkati juga setiap pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini, dan kami percaya Engkau akan mendengar dan menolong. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, minggu ini, sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.